Kita melihat kelompok semacam ISIS atau JAD itu memang banyak menjadikan anak-anak sebagai media. Iya. Untuk dijadikan operasi amalia. Artinya mereka kan disusupi. Betul. Ya. Nah, kalau ini kan yang dalam rilis Densus kemarin ini terpapar akibat dari macam-macam ya. Betul. Media online, media sosial, game online dan lain sebagainya. Ya. Teroris juga melakukan transformasi juga, lalu melakukan juga cenderung adaptif dan pragmatis. Jadi kita nih bersyukur ya selama hampir 3 tahun kita zero attack, tidak ada serangan. Tapi sebetulnya bukan nggak ada teroris, tapi Densus 88 berhasil menangkap pelaku yang sebelum mereka berbuat. Karena amanat undang-undang itu nomor 5 2018 bisa menangkap, memperkuat intelijen, bisa menangkap orang yang belum berbuat melakukan sebuah aksi. Preventif. Nah, sejak itu teroris juga beradaptasi, kemudian mereka mencoba mencari saluran-saluran yang lain, mereka mulai melakukan perekutan secara virtual recruitment melalui sosial media, terutama TikTok, lalu melalui game online, Roblox dan sebagainya. Dan ini sebetulnya sejak bulan Mei, Densus sudah mulai bukan mengamankan ya, membina para anak-anak karena ini nggak viral. Tapi setidaknya ini dilakukan pembinaan karena kalau tidak ini bisa menjadi bom. Jadi maksud yang Anda ingin katakan teroris pun juga melakukan pendekatan anak juga dong berarti? Ya betul. Mereka dengan cara-cara yang juga biasa dikenal oleh anak-anak begitu? Ya melalui game online karena itu yang memang anak-anak suka gitu. Sehingga mereka ketika... Dan waktu banyak habis di situ begitu ya? Ya anak-anak banyak melakukan interaksi di sana. Dan itulah menjadi lahan yang baik buat untuk merekrut anak-anak. Tapi ini ketika kita berbicara soal lonjakan, 2011-2017 hanya 17 anak yang direkrut oleh jaringan ini. Tapi begitu masuk ke 2025 jumlahnya sampai di 110 anak. Betul. Karena memang ini sangat luar biasa. Kita sudah melakukan sebuah wawancara dengan beberapa anak. Memang ternyata ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor eksternalnya diantaranya hampir mirip dengan kejadian 72. Mereka merasa kesepian, mereka juga merasakan ada disfungsi parenting keluarga ya, faktor internal mereka. Dan mereka juga korban dari perceraian kedua orang tuanya. Broken home lah ya. Mereka broken home dan itu mereka tulis sendiri dalam buku catatan mereka itu. Contohnya beberapa anak yang diamankan di daerah Kalimantan, di daerah Jawa Timur. Dan yang termasuk di 110 anak itu tadi? Ya, termasuk 10 anak. Dan kita sudah mewawancarai beberapa anak-anak itu. Karena ketika itu memang saya melihat ada disfungsi parenting gitu. Ada disfungsi keluarga, kehilangan sosok ayah. Kemudian mereka merasa kesepian, lalu mereka menemukan teman-teman yang satu frekuensi, satu circle. Satu pemahaman dengan mereka yang juga sama-sama menderita. Inilah yang kemudian menurut saya bahwa ketahanan keluarga ini penting untuk menjaga anak-anak kita dari bahaya ideologi transnasional. Apa sasaran anak-anak itu? Sasaran anak-anak ini jelas ya, anak-anak ini kan sedang mencari value, sedang mencari jati diri, mencari identitas, ingin mencari hal-hal yang berbeda. Nah, ketika mereka dalam internal mereka merasakan kesepian, mereka juga merasakan tidak mempunyai teman, kemudian mereka juga menjadi korban bullying, mereka juga ingin balas dendam. Akhirnya mereka terekrut oleh anak-anak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Enggak, artinya yang disasar oleh anak-anak itu setelah mereka terpapar paham tersebut, ideologi tersebut. Ya, saya membaca beberapa BAP dan profiling mereka. Apa target mereka? Mereka sudah mulai membuat bahan peledak, mereka sudah mulai mensurvei beberapa kantor polisi, instansi pemerintah seperti TNI dan sebagainya. Dan menurut saya ini sangat mengkhawatirkan sekali.